Rahayu, rahayu, rahayu. Mohon maaf, kita akan preview lagi. Terima kasih Gus Mutahir. Siap, Cak Cahaya Batin ketemu lagi di dalam pembahasan pintu gerbang kesadaran bangsa, melihat tentang masyarakat kita yang sudah lupa. Katanya Gus Mutahir, wong Jawa ojo nanti hilang Jawane. Nah, wong password kita selalu begitu sambil kita santai. Karena kita wong Jawa ojo nganti lali karo Jawane. Nah, pembahasan kali ini kita akan berusaha untuk membahas tentang aksara Jawa mo madep mantep marang Gusti Kang Moho Suci lan Moho Luhur. Ini hurufnya tadi sudah kita tulis. Nah, huruf mo madep mantep marang Gusti Kang Moho Suci ini adalah sebuah representasi bagaimana kita dalam keseharian itu tidak melupakan bahwa hidup kita adalah berdharma terhadap kuasa Tuhan yang selalu membimbing kita. Nah, di dalam sebuah proses perjalanan manusia memang ada tahapan-tahapan bagi manusia untuk selalu berkhidmat kepada nilai-nilai keluhuran. Karena ini adalah ajaran yang disampaikan oleh leluhur di dalam aksara yang ke-16. Mo madep mantep marang Gusti Kang Moho Suci. Gus Mutahir, Pak, saya kepingin ingin dapat ujangan atau membuka tentang bagaimana sih orang-orang Jawa sebenarnya di dalam manifestasi hidupnya untuk selalu madep mantep marang Kang Moho Kuwaso harusnya seperti apa? Monggo Gus. Nggih. Tetap menungso Jawa ojo nganti lali marang Jawane. Nah, di sini yang dikupas oleh Cak Monyong, nggih, huruf ke-16 yang berbunyi mo. Nah, di sini mo nun sewu, madep, mantep, tetep. Madep secara katakanlah lahir, juga secara batin. Dengan katakanlah etika yang tinggi sebagai manusia Jawa, Cak Monyong. Itu madep, mantep nggone atine. Kholbu mukmin baik, Allah ngaten. Mantep kholbune, mantep jiwane, sukma nyawa ruwe. Tetep nanggone sapa? Tetep mring Gusti Allah Kang Moho Suci, Kang Moho Murbeng dumadi. Nah, tetep inilah bagaimana kita jangan goyah dalam arti berbudaya luhur. Tidak hanya sekedar jargon, nuwun sewu. Nah, kebetulan begini. Nah, tapi yang lebih terpenting, yang terbentang di depan kita adalah mo huruf ke-16. Ya apa caranya dianggap? Nah, dari sinilah sulitnya. Sedangkan kita sendiri lupa akan budaya luhur manusia Jawa, berperilaku Jawa, berpikiran Jawa, bahkan berhuruf Jawa. Demikian mana bisa ya bisa dianggap, tapi ya sulit. Demikian mungkin ringkasan saya, Cak Monyong. Betul. Ada sebuah pemaknaan yang disampaikan Gus Mutahir tentang spiritual, di mana kita memang telah banyak lupa dengan ajaran, lupa dengan tulisan, karena memang disampaikan bahwa banyak orang lupa Jawa karo Jawa ini salah satunya adalah bangsa kita sudah lupa dengan tulisan kita sendiri. Betul. Bagaimana sebenarnya tulisan ini tidak hanya sekedar sebagai kekayaan eksoteri dan isoteri atau kekayaan kebudayaan, tapi juga menjadi kekayaan luhur bagi bangsa kita. Gus Mutahir, tentang masalah madep mantep marang Gusti Kang Moho Suci, apakah anak-anak muda atau kelompok masyarakat memahami enggak tentang arti aksara Jawa madep mantep marang Gusti Kang Moho Suci dalam kehidupan sehari-hari? Untuk anak-anak muda ya sekarang relatif untuk lebih jauh mendalam sampai ke titik kulminasi pencerahan dari kalimat mo yang ke-16. Nah, dari dunia spiritual ini ke-16 ya. Terus. Betul. Nah, tidak hanya sekedar tulisan bagi saya Cak Monyong ini, tapi suatu keluhuran puncak daripada atau kulminasi spiritual. Bagaimana leluhur kita, tarian, tidak sekedar
tulis begini, tidak. Tapi tarian jiwa yang diwujudkan dalam satu bentuk tindakan yang nyata. Ya. Budaya yang sangat adiluhung. Ya. Adiluhung. Nah, dengan demikian tugas kita sebagai orang tua atau sebagai kakak, sebagai kakek untuk kembali menularkan, menumbuh kembangkan kembali aksara Jawa, tarian, ritual kehidupan dalam beraksara Jawa yang penuh dengan filosofi yang sangat-sangat padat sekali. Demikian Monyong. Iya. Gus Mutahir, kalau ngelihat anak muda saat ini ukuran milenial, Gus Mutahir kan juga pernah muda. Ini dulu waktu SMA itu umur berapa? Nah, saya kalau istilahnya lepas dari SMP itu 87 saya belajar bahasa Jawa. 1997. 87. Tahun 87 ya? Ya, okay. Saya ya belajar sekolah sambil mondok. 97. 1987. 87. Oke. Oke. Ya, 1987 lepas dari SMA dan SMP nah, ke SMA belajar SMA ke Jombang. Oke. Nah, itu apa yang didapatkan pada waktu itu tentang nilai-nilai value sehingga kok sampai sekarang semakin kuat ilustrasi tentang pemahaman Jawanya? Waktu itu saya lepas dari SMP ya. Tapi begitu saya saya bukan berarti mendiskreditkan daerah, tidak. Tapi itulah fakta bahwasanya walaupun di daerah belum tentu. Begitu saya masuk SMA lah sini, tradisi tulisan tarian kehidupan aksara Jawa dan berbahasa Jawa yang baik dan benar mulai terkikis namanya. Sangat masgul. Nah, dari sekian itu akhirnya saya agak terlupa. 1 tahun kemudian saya baru menumbuh kembangkan lagi. Begitu saya ikut satu giat sebagai penggiat katakanlah seni tradisional. Ya, yang berbasis bahasa Jawa namanya. Ya. Sehingga disitulah mulai kenal dengan aktivitas-aktivitas ritual, kebudayaan, kesenian Jawa. Betul. Dari situ ada yang membimbing nggak pada waktu teman-teman seniman atau para guru seniman atau para spiritual kesenian waktu itu? Ya Monyong. Tentunya guru jelas saya ada, terutama 4 guru. Iya. Guru wujud. Mak bapak sing ngukir jiwa ragaku, Gusti Allah sing wujud aku. Iya. Terus guru laku, termasuk panjenengan, teman-teman yang ada di sini. Ya. Joko Dolok ya. Betul. Terus ya katakanlah teman-teman dari Penghaya, teman-teman dari NU, teman-teman dari kesenian dari Reok, Kuda Lumping, Tayub, Ketoprak, Ludruk, itu guru-guru saya dalam mengembangkan jiwa seni manusia Jawa. Terus guru sejati. Bilih panjenengan nggih panjenengan, bilih kula nggih kula. Nah, baru setelah dalam puncak hidup saya sendiri, Nun Sewu itu sangat rahasia, mohon maaf. Nah, disitulah guru saya terutama sekarang ini panjenengan. Saya harus sportif. Nah, kawedar untuk ngomong bahasa Jawa. Siap. Luar biasa, Ki Agus Mutahir mampu untuk memberikan penjelasan bahwa sebenarnya pemahaman ini harus memang tertransformasi kepada seluruh anak muda, masyarakat, pemerintah, budayawan, pelaku seni, pengusaha. Sangat tidak mungkin jika kita hanya bekerja sendiri untuk mengingatkan kembali apa nilai-nilai keluhuran. Sampai saat ini di tahun 2021, anggap saja begitu, di tahun 2021 belum ada saya mendengar bangsa di Nusantara menciptakan huruf Jawa, menciptakan huruf Kawi, menciptakan huruf Palawa, menciptakan huruf Sansekerta. Di mana sebenarnya kehebatan dari peristiwa modern yang sedang kita alami hari ini. Sedangkan leluhur kita sudah mampu menciptakan 4 aksara di tanah Jawa dengan turunannya Kawi, Palawa, dan Sansekerta. Dan peradaban sampai sekarang ini tidak ada yang bisa membuat Borobudur yang sama seperti di zaman beliau-beliau para leluhur. Ini adalah kehebatan.
Bagaimana kita mengetahui itu? Kita akan ke Gus Mutakhir lagi untuk bertanya bagaimana sih peristiwa leluhur memahami madep mantep marang Gusti Kang Maha Suci sehingga dia mampu menciptakan peristiwa sejarah kebudayaan yang sangat tinggi. Monggo Gus. Yes. Kembali lagi ke menghadap, mantap, tetap, dan dianggap. Ya. Madep, mantap, tetap, dianggap. Betapa leluhur kita. Ya. Madep, mantap, tetap dianggap. Ya. Bahwasanya Jawa adalah pintu dunia. Iya. Pintu peradaban dunia, barometer yang seperti disebutkan oleh Cak Taufik Monyong tadi. Nah, dari 4 huruf tadi menjebol, membedah Ya. sampai ke. Nah, disinilah kita harus sadar. Kita jangan rendah hati, rendah diri. Bahwasanya Indonesia, terutama di Jawa inilah barometer pintunya surga sebenarnya. Iya, iya. Nun sewu. Iya. Nah, untuk anak-anak muda ini yang sekarang kenapa harus malu belajar bahasa Jawa, belajar tulisan tarian kehidupan yang penuh makna, syarat dengan filosofi. Jawa jaga wibawa. Jawa itu tegese urip. Tidak sekedar hidup seperti demikian, dulur-dulur bisa begini, bukan. Tapi yang mengerti akan diri, lingkungan, budayanya, bahasanya, kearifan lokalnya. Demikian. Luar biasa. Jadi kita semakin memahami bahwa kehidupan kita harus dilandasi sebagai sebuah prinsip-prinsip yang dinamis. Bagaimana kita mengerti tentang nilai-nilai keluhuran bangsa kita ke depan itu betul-betul tahu arti yang sebenarnya yang tergantung di dalam aksara Jawa. Tidak hanya sekedar menjadi sebuah arti nama jalan, nama penyebutan pohon, penyebutan hewan. Tapi di situ aksara Jawa setiap huruf memiliki makna filsafat yang tinggi. Saya kepingin minta Gus Mutakhir pesan khusus kepada masyarakat, pemerintah, atau pelaku budaya atau para stakeholder lainnya. Betul. Untuk sama-sama sadar bagaimana melestarikan, mengembangkan, dan juga bahkan melaksanakan apa yang menjadi perintah leluhur terhadap aksara Jawa itu sendiri. Oke, untuk rekan-rekan sahabat muda, juga pemerintah baik di tingkat RT, RW, kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi, bahkan sampai negara sekalipun. Nuwun sewu. Mari kita menjaga, melestarikan bahwasanya betapa luhur, betapa hebatnya leluhur kita. Ya. Barometer dunia hanya karena teknologi, hanya karena hura-hura kita terlena. Betapa nistanya kita ini. Nuwun saya usah mohon maaf, nista kita. Mari kita bersama-sama nglestarekaken nyengkuyuk saeko kapti bangun projo nanging ojo nganti leno aksara Jawa. Nuwun sewu. Ngapunten Cak Moyo. Terima kasih. Luar biasa, hebat, dan menjadi yakin saya dalam sebuah perjalanan walaupun kecil apa yang kita lakukan hari ini sebagai sebuah pintu gerbang kesadaran bangsa untuk mengingat kembali ajaran leluhur dan warisan leluhur aksara Jawa mampu untuk mengubah prinsip-prinsip hidup manusia untuk tidak bersilang sengkarut kepada persoalan hidup di dunia saja. Maka harusnya dengan kita mengenal aksara Jawa, mengenali arti filsafat Jawa, mengenal juga tentang makna-makna luhur di dalamnya, maka kita akan menjadi bangsa Jawa yang welas asih, luhur budi lan wicaksono. Itu katanya Mas Anwar. Terima kasih. Semoga ini pertemuan cahaya batin hari ini akan mampu membawa kita kepada bangsa Indonesia dalam kemuliaan. Amin. Terima kasih Gus Mutakhir. Oke. Rahayu, rahayu, rahayu.